Bab 106, Sienna, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah ini juga mimpi? Eugene hanya menatap Sienna dengan tatapan kosong. Sosoknya membawa begitu banyak kenangan. Ini adalah Sienna yang Eugene, tidak, Hamel ingat dari 300 tahun yang lalu. Dia tampak seperti potret yang ditinggalkan di mansionnya di Arod, seperti patung di Merdane Square, dan seperti Sienna yang dia lihat dalam adegan dari masa lalu yang pedang suci tunjukkan padanya. Mereka semua adalah dia, Sienna Merdane. Dari gelombang rambut ungunya hingga matanya yang hijau besar, semuanya seperti Sienna yang diingat Hamel. Sampai kapan kamu akan terus menangis? Sienna bertanya dengan kekahan saat dia bangkit dari kursinya di tanah. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu bisa menjadi cengeng seperti itu, Hamel. Aku tidak pernah sekalipun mendapat kesempatan untuk melihatmu menangis di masa lalu. Eugene masih terdiam. Yah, 300 tahun telah berlalu sejak itu. Tapi tidak, itu bukan benar-benar 300 tahun untukmu, kan? Anda mungkin bahkan tidak bisa merasakan semua waktu berlalu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana rasanya, karena aku sendiri belum pernah bereinkarnasi. Yah, itu tidak terlalu penting. Aku sebenarnya cukup senang bisa melihat sisi barumu ini, aku Sienna sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Omong-omong, apa kau akan terus menangis seperti itu? Dulu saat kau menolakku, kau tidak menangis seperti sekarang. Ada apa denganmu? Eugene meludah ketika dia dengan sengaja memutar wajahnya menjadi cemberut. Mengapa air mata terkutuk ini mengalir dengan sendirinya? Air mata sialan bodoh ini, dia tidak punya niat untuk menangis, tapi kenapa mereka terus mengeluarkan air mata? Menutupi rasa malunya, Eugene mengutuk, brengsek, apa yang terjadi denganmu? Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Hah, apa jenis plot saya sekarang? Apa yang aku lakukan di sini, dan apa yang kamu lakukan di sini, dan apa yang terjadi padamu, tidak, apa yang terjadi pada semua orang. Kata-katanya tidak keluar dengan benar. Bagian dalam kepalanya dan emosinya semuanya kacau. Meski begitu, Eugene terus berjalan menuju Sienna. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anise? Eugene menuntut. Bagaimana Anise bisa menjadi malaikat, dan kenapa dia memiliki 8 sayap? Dan Molon. Bagaimana dengan Molon? Apa yang sedang dilakukan bajingan itu? Sienna menghela nafas. Hamel. Dan Vermont. Bajingan itu. Apa yang dia lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di kuburanku? Lalu ada aku, Eugene berhenti sejenak untuk menarik napas. Mengapa saya bereinkarnasi, dan kemudian ditinggalkan dalam kegelapan? Anda keparat? Mengapa setidaknya salah satu dari Anda tidak bisa memberi saya penjelasan yang tepat? Petik 2. Hamel, ulang Sienna. Eugene tidak bereaksi bahkan ketika dia mendengar namanya dipanggil. Air matanya telah berhenti, tetapi hatinya merasa sangat frustrasi sehingga entah bagaimana dia merasa bahwa mungkin lebih baik baginya untuk menundukkan kepalanya dan menangis sebagai gantinya. Emosinya yang meningkat masih belum sepenuhnya mereda dan bagian dalam kepalanya masih berputar. Terengah-engah, Eugene melihat dari dekat sosok di depannya. Sienna berada tepat di depan hidungnya. Namun, dia tidak bisa merasakan kehadiran yang datang darinya. Dia jelas berdiri tepat di depannya, tapi entah bagaimana rasanya dia tidak ada. Sama seperti ketika dia melihatnya di Arod. Sienna di depannya terasa tidak lebih dari hantu. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Eugene mengeluarkan pertanyaan ini sekali lagi dengan suara serak. Dia mengulurkan tangan ke Sienna dengan tangan gemetar. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyentuhnya. Lagi pula, dia tidak bisa melakukannya di Arod. Saat itu, dia belum bisa mengatakan apapun kepada Sienna. Yang bisa dia lakukan hanyalah membalikkan tubuhnya agar dia mengenalinya. Yang benar adalah bahwa alih-alih menolaknya, dia ingin melakukan sesuatu yang lain. Dia ingin meraih bahu Sienna, yang berkeliaran seperti hantu, memegangnya di depannya, dan kemudian menariknya ke dalam pelukan. Jika dia bisa melakukan itu, Sienna, cewek yang menyebalkan dan biadab ini pasti akan menendang tulang keringnya dan berkata, apakah kamu gila? Tidak, ketika dia memperhitungkan kepribadian lancang Sienna, alih-alih menendang tulang keringnya, dia mungkin akan meninju telinganya. Dia akan baik-baik saja dengan apapun. Tidak peduli apa, dia hanya ingin menyentuh Sienna. Tapi dia tidak bisa melakukannya di Arod. Sienna tidak bisa mendengarnya tidak peduli berapa kali dia memanggilnya, dan ketika dia mencoba menjangkau untuk meraihnya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sekarang, Hamel. Dia bisa menyentuhnya. Ujung jarinya yang terentang menyentuh pipi Sienna. Dia tidak bisa merasakan kehangatan sedikit pun yang datang darinya. Namun, Eugene tetap bisa merasakan tekstur lembut kulitnya. Dari kulit ini tanpa jejak kehangatan, dia masih bisa merasakan keberadaan Sienna. Aku di sini, kata Sienna dengan senyum tipis. Senyumnya mirip dengan senyum ramah yang dilihatnya di potretnya. Senyum yang sebenarnya tidak cocok untuk Sienna. Namun, ini tidak salah lagi adalah senyum Sienna. Petik 2. Persetan. Kepala Eugene tertunduk saat dia meludahkan kutukan. Senyum seperti itu benar-benar tidak cocok untukmu. Kamu bangsat. Penghinaannya segera dibalas dengan salah satu darinya sendiri. Sienna meraih seberkas rambut Eugene dan menariknya, tetapi Eugene tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang datang dari cengkeramannya. Itu juga berlaku untukmu, Hamel. Ada apa dengan muk milikmu ini?
Jika Anda tidak menolak saya untuk menunjukkan siapa Anda, saya tidak akan pernah bisa mengenali Anda sebagai Hamel bahkan jika saya memiliki semua waktu di dunia ini. Saya tidak tahu saya akan dilahirkan seperti ini, saya juga tidak memiliki suara apapun di dalamnya, keluh Eugene. Huff, meskipun kamu mengatakan itu, kamu pasti cukup puas dengan penampilanmu saat ini, kan? Sienna menuduh. Hamel, sejak dulu, diam-diam kamu selalu mengkhawatirkan hal semacam itu. Petik 2. Kapan aku pernah? Eugene berusaha menyangkalnya. Lihat dirimu, pura-pura tidak tahu apa yang aku bicarakan. Apakah kamu tidak ingat seperti apa kamu ketika kami berlima pertama kali mulai berpesta bersama? Sienna mengenang, kamu mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kamu menjadi anggota sebuah pesta, jadi kamu membeli beberapa pakaian mewah yang membuatmu terlihat seperti bajingan dan bahkan memotong rambutmu. Kenapa kamu mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah lama terjadi? Eugene bergumam malu. Yah, tidak peduli seberapa banyak kamu menghiasi wajah kehidupanmu sebelumnya, itu masih terlihat kasar dan ganas, tapi sekarang. Yah. Tidak apa-apa kurasa. Bahkan jika kamu berkeliling terlihat seperti pengemis, kamu masih akan terlihat jauh lebih baik daripada yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Sienna mengangkat kedua tangannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih pipi Eugene. Sambil menggosok pipi Eugene, dia mencibir pada dirinya sendiri. Meskipun bukan wajah yang kuingat, kamu benar-benar Hamel. Fakta itu, tidak salah lagi. Hamel, suara Sienna tersendat. Kamu akhirnya, kembali. Anda benar-benar kembali kepada saya. Petik 2. Eugene terdiam. Ini benar-benar perasaan yang aneh. Wajahmu dan juga tubuhmu mungkin berbeda, tapi karena aku tahu bahwa kamu adalah Hamel, rasanya seperti aku bertemu dengan bentuk Hamel yang berbeda. Jari-jari Sienna bergerak maju mundur melintasi bagian tengah wajah Eugene. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan, tetapi Eugene tiba-tiba menyadari bahwa Sienna menggambar bekas luka imajiner di wajahnya yang tidak bertanda. Dalam kehidupan sebelumnya, wajah Hamel ditutupi bekas luka ini. Eugene mendengus dan menarik kepalanya ke belakang. Ada apa dengan perilaku kasar itu? Eugene menuntut. Sienna cemberut, apa maksudmu? Bagaimana saya bersikap kasar? Petik 2. Tentu saja kamu tidak sopan. Mengapa kamu mencoba menggambar bekas luka di wajahku yang bersih? Aku hanya, dengan menggambar bekas luka ini, aku hanya ingin melihat betapa berbedanya wajahmu dari yang sebelumnya. Masih cemberut, Sienna menusuk pipi Eugene dengan jarinya. Pipimu lebih lembut dari kehidupanmu sebelumnya, Sienna mengamati. Eugene membela diri, itu hanya karena aku belum kehilangan semua lemak bayiku. Bayi gemuk, bayi gemuk. Sienna mengulangi dengan tidak percaya sebelum tertawa terbahak-bahak. Ahahaha, manis sekali, Hamel. Berapa umur tubuh baru Anda? Mehaem, kamu pasti terlihat masih sangat muda. Mengabaikan kesenangannya, Eugene menjawab, 19 tahun. Wow, benarkah? Apakah Anda benar-benar? Anda masih baru berusia 19 tahun. Waktu pertama kali kita bertemu, Hamel, kamu berumur 22 bukan? Pada saat itu Anda pasti terlihat beberapa tahun lebih tua dari usia Anda yang sebenarnya. Petik 2. Eugene juga mengingat momen itu. Selama waktu itu, dia telah membuat nama yang cukup untuk dirinya sendiri sebagai tentara bayaran. Saat menunggu di pelabuhan, mencoba mencari cara untuk masuk ke Helmut, Vermont dan rombongannya datang mengunjungi Hamel. Bukankah dia hanya tentara bayaran bajingan yang bisa kamu temukan di mana saja? Jadi alasan apa yang Anda miliki untuk perlu membawa yang satu ini secara khusus bersama kami? Sienna memandang rendah Hamel sambil mendecakkan lidahnya ke arah Hamel dengan tidak setuju. Dia sudah menjadi terkenal sebagai Arquizard, jadi dia tidak menunjukkan minat pada Hamel, yang hanya seorang tentara bayaran rendahan. Hal yang sama berlaku untuk Hamel juga. Mengapa dia harus memperhatikan seseorang yang dengan kasar mengeluh tentang dia selama pertemuan pertama mereka? Kesan pertama mereka berdua sama sekali tidak menyenangkan. Vermont praktis menyeret Hamel untuk menjadi anggota parti. Setelah itu, Sienna terus mengabaikan Hamel cukup lama, dan Hamel juga menghindari Sienna. Anise malah menjadi orang yang merawat Hamel sambil terus-menerus mengomelinya, dan untuk Molon, dia telah memperlakukan Hamel dengan kehangatan sejak awal. Aku ingat, Eugene mengakui. Sambil cekikikan, Sienna menarik tangan yang telah menggosok pipinya dan berkata, kami semua naik kapal bersama dan meninggalkan pelabuhan. Itu adalah kapal dagang besar, tetapi rute laut menuju Helmut penuh dengan monster dan binatang iblis, dan kadang-kadang bahkan penyihir hitam gila yang menunggangi kapal hantu yang diawaki oleh undead akan muncul. Eugene bersenandung saat dia juga terperangkap dalam ingatan mereka bersama. Saat itu, kami semua masih sangat muda dan Sienna ragu-ragu. Belum dewasa, meskipun Vermont sudah menjadi monster pada saat itu. Anda, saya, Anise, dan Molon, tidak satu pun dari kami yang sehalus Vermont. Aku terlalu percaya diri dengan kemampuanku jadi aku bertindak sesukaku, tapi kemudian. Kamu hampir mati, Eugene menyelesaikan pikirannya. Dia ingat momen itu. Itu selama serangan oleh armada kapal hantu undead. Sementara Vermont dan Anise berurusan dengan mayat hidup, Molon, Hamel, dan Sienna mengurus monster dan binatang iblis yang melompat keluar dari laut. Sienna,
yang telah hilang dalam rasa pentingnya dirinya sendiri, telah terbang di langit dan melepaskan badai mantra. Dia terlalu ceroboh dengan melakukan itu. Para penyihir hitam yang telah bersembunyi di dasar laut telah mencegat Sienna, dan serangan mendadak mereka berhasil mengganggu mana Sienna. Hamel lah yang menyelamatkan Sienna agar tidak jatuh ke laut yang berputar-putar di bawah. Sejak saat itu, Sienna berhenti mengabaikan Hamel. Terima kasih. Saat darah menetes dari kedua lubang hidungnya, Sienna berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, tutup saja mimisanmu. Oke. Juga, jangan bertingkah begitu penuh dengan dirimu sendiri. Hanya karena Anda tahu cara terbang di langit sebentar, Anda melesat ke sana-sini, bertingkah seolah Anda bisa melakukan semuanya sendiri. Di medan perang jenis ini, di mana ada banyak musuh, yang menonjol biasanya yang pertama jatuh. Mengerti. Meskipun aku berterima kasih atas bantuanmu, kamu benar-benar bajingan. Sienna, kata Eugene, saat dia melepaskan dirinya dari ingatan yang bermain sendiri di dalam kepalanya. Lagi pula, Sienna ada tepat di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Eugene bertanya dengan tegas saat dia menatap mata Sienna. Inilah yang dia coba tanyakan padanya sejak awal. Aku memintamu untuk memberitahuku apa yang terjadi di kastil Raja Iblis Penjara. Janji macam apa yang dibuat Vermont? Sienna ragu-ragu. Katakan sesuatu, tuntut Eugene. Hamel, kata Sienna dengan senyum lemah, meletakkan tangannya di bahu Eugene. Apakah kamu percaya pada keajaiban? Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan itu? Fakta bahwa Anda ada di sini sekarang, bahwa Anda telah bertemu dengan saya di sini dan sedang berbicara dengan saya. Semua ini adalah keajaiban. Meretih. Ruang tempat mereka berada bergetar. Terkejut, Eugene dengan cepat melangkah mundur. Pohon dunia besar tiba-tiba tumpang tindih dengan pohon kecil yang berdiri di belakang Sienna. Untuk sesaat, penampilannya di kenyataan juga tumpang tindih dengan pemandangan Sienna yang tersenyum lemah. Apakah kamu mati? Eugene bertanya dengan serius. Tidak, Sienna membantahnya dengan senyuman dan gelengan kepala. Meretih. Tetapi di balik wajahnya yang tersenyum, Eugene masih bisa melihat seperti apa dia sebenarnya. Wajahnya yang pucat dan tidak berdarah, dengan mata terpejam dengan damai. Lubang di dadanya dan tanaman merambat terjerat di sekitar dan di dalam dirinya. Hamel, Sienna angkat bicara. Jangan salahkan Vermont untuk ini. Apa? Eugene bertanya. Vermont, dia memiliki lebih banyak beban untuk dipikul daripada kita, tidak, lebih dari siapapun di dunia. Jika dia tidak membuat janji seperti itu dengan bajingan itu. Apakah Vermont yang meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini? Hamel. Aku bertanya padamu apakah itu Vermont? Aku juga bukan idiot. Sienna, aku pernah ke kuburanku. Apa yang saya lihat di sana? Aku sudah tahu itu, karena aku meninggalkan daun pohon dunia di tempat di mana hanya seseorang dengan jiwamu yang bisa masuk. Sienna menyelanya saat dia menatap Eugene dengan senyum masam. Apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman di antara kita. Apa? Eugene bertanya dengan tidak percaya. Kalung itu, kamu masih memakainya? Kata Sienna sambil menunjuk ke dada Eugene dengan senyum nakal. Ini benar-benar telah melalui banyak hal. Hamel, tahukah Anda, tubuh dan jiwamu pada awalnya ditakdirkan untuk dimusnahkan atau menjadi mainan Raja Iblis Penjara. Namun, mereka dikembalikan. Eugene diam-diam memproses ini. Saya tidak tahu sepenuhnya tentang sumpah yang dibuat Vermont saat itu. Namun, berkat janji yang dia sumpah, kami semua yang ada di sana, aku Anise, dan Molon, selamat, dan syaratnya juga termasuk kembalinya jiwa dan ragamu, ungkap Sienna. Eugene mengira itu mungkin masalahnya. Dia terbunuh oleh mantra yang tidak lain adalah Belial, orang yang dikenal sebagai staf penahanan. Jika dia beruntung, jiwanya akan hilang begitu saja. Hasil terburuk mutlak adalah bahwa Belial telah berhasil menawarkan jiwa Hamel kepada tuannya, Raja Iblis Penjara. Namun, jiwa Hamel tidak menghilang begitu saja. Tubuhnya juga tidak hancur, dan mayat yang tersisa telah dikebumikan di dalam peti mati di kuburan Hamel. Sienna akhirnya mengungkapkan sesuatu. Aku menempatkan jiwamu di dalam kalung itu. Sienna, kalung itu. Peti mati. Tidak, aku akan membawanya. Konten iklan. Itu bertentangan dengan kesepakatan. Bukankah kita semua sudah menyetujui ini? Eugene mengingat adegan dari masa lalu yang pedang suci tunjukkan padanya. Sienna melanjutkan, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang meninggal. Anise berkata bahwa mereka pergi ke surga, tapi aku tidak bisa menaruh kepercayaanku pada dewa seperti yang bisa dilakukan Anise. Saya seorang penyihir, Hamel. Saya tidak bisa mempercayai apapun yang tidak dapat saya lihat sendiri dan tidak saya pahami. Tidak, pada akhirnya, itu semua hanya alasan. Dengan seringai mengejek diri sendiri, Sienna duduk di tempat. Aku hanya tidak ingin membiarkanmu mendahuluiku, Hamel. Jadi itu hanya berhasil seperti itu. Apakah Anda puas dengan kematian Anda? Jika Anda benar-benar, maka Anda bajingan. Apa yang memberi Anda hak untuk pergi dan membuat diri Anda terbunuh karena kepuasan diri? Baik aku, Anise, Molon, maupun Vermont, tak satu pun dari kami ingin kau mati. Kami tidak bisa begitu saja menerima kematianmu, dan kami tidak ingin membiarkan jiwamu pergi ke tempat peristirahatan terakhirnya di depan kami. Semua orang telah menyetujui rencana ini.
Itulah sebabnya aku menangkap jiwamu, sehingga kamu tidak akan pergi tanpa kami. Sehingga suatu hari, entah bagaimana, kita bisa bertemu lagi. Di dunia yang semua orang ingin lihat. Setelah kami berhasil membunuh semua Raja Iblis, pada saat itu kami akan mengirimmu pergi, Sienna menyelesaikan sambil menangis. Sienna sama seperti bagaimana Eugene mengingatnya. Dia selalu keras kepala dan bertekad untuk mendapatkan jalannya sendiri. Bahkan jika itu bertentangan dengan akal sehat, dia akan selalu memprioritaskan pilihan yang hanya dia sendiri yang bisa mengerti dan terima. Dalam menghadapi kekeraskepalaan ini, alasan tidak penting. Penyihir selalu menjadi sekelompok orang yang tidak sehat mental sejak awal, dan Sienna tidak terkecuali. Bagaimana dengan Vermont? Eugene bertanya. Sienna mengangkat kepalanya untuk menatap Eugene dan berkata, sepertinya rencananya sedikit berbeda dari kita. Saya tidak tahu mengapa Vermont melakukannya atau apa yang sebenarnya dia rencanakan. Ini tidak seperti saya Vermont dan sampai akhir, saya tidak pernah benar-benar memahaminya. Sienna, desak Eugene. Aku selalu menyimpan kalung yang membawa jiwamu bersamaku. Tapi di kuburanmu, dia mengambilnya dariku. Kata-kata ini membuat rambut Eugene berdiri. Bajingan itu bahkan tidak mengatakan apapun padaku. Di kuburanmu, dia membunuh familiarku agar bisa memanggilku ke sana. Lalu, begitu aku tiba sesuai rencananya, dia menyerangku, gumam Sienna sambil mengusap dadanya. Tapi apakah itu benar-benar Vermont? Yang benar adalah bahwa saya tidak bisa benar-benar yakin. Vermont, saya pikir dia sudah mati. Dia seharusnya sudah mati. Namun, dia muncul dengan tampang baik-baik saja, bahkan tidak mengatakan apa-apa, menyerangku, menghilang setelah mencuri kalung itu dariku, dan kemudian. Sienna, Eugene mencoba menghiburnya. Sienna menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tapi Hamel, kamu seharusnya tidak menyalahkan Vermont. Eugene mengertakkan gigi pada kata-kata ini. Dia hanya tidak bisa memahaminya. Dia memintanya untuk tidak menyalahkan Vermont. Jangan menyemburkan omong kosong seperti itu, dia menggerutu. Fakta bahwa kamu di sini, itu berarti Vermont pasti telah menghidupkan kembali jiwamu, Sienna menunjukkan. Bajingan itu, dia bahkan tidak meninggalkan penjelasan apapun, keluh Eugene. Dia bahkan mencoba membunuhmu. Itu juga berlaku untukku, kata Sienna sambil tersenyum sambil mengacungkan tinjunya dan melihatnya. Sama seperti bagaimana bajingan itu mencoba membunuhku, aku juga mencoba membunuh bajingan itu. Hamel, saya yakin Anda merasa dikhianati sekarang, tetapi saya juga merasa dikhianati saat itu. Sebanyak yang Anda lakukan, tidak, bahkan mungkin lebih dari Anda. Eugene menahan keheningannya sejenak. Itulah mengapa saya tidak bisa mempercayainya. Apakah orang yang memanggilku ke sana dan mencoba membunuhku benar-benar Vermont? Mungkinkah yang aku lawan di sana, dan berusaha keras untuk membunuh, benar-benar Vermont? Sienna bertanya pada dirinya sendiri. Eugene berteriak, tidak mungkin. Ini tidak seperti kamu ada di sana, brengsek, potong Sienna, sambil mengacungkan jari tengah tinjunya yang terangkat. Eugene tanpa sadar tersenyum melihat pemandangan ini. Akulah yang hampir mati, jadi mengapa kamu berteriak dan bertingkah lebih marah daripada aku? Akulah yang secara pribadi bertarung dengannya di sana dan membuat lubang menembus dadaku. Akulah yang langsung hancur dan terpaksa meninggalkan jiwa dengan kalungmu. Jadi kenapa kau membuat keributan saat aku mencoba berbicara? Sienna berteriak padanya. Hah, Eugene setengah mendengus. Sienna melanjutkan omelannya, kamu harus tahu bagaimana mendengarkan ketika orang lain mencoba berbicara. Mengapa kepribadian Anda masih sangat buruk setelah entah bagaimana mati dan hidup kembali? Jika kamu mati setelah menolak untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan padamu, seperti bajingan, maka bukankah kamu setidaknya harus belajar bagaimana mendengarkan orang lain dengan tenang? Petik 2. Kau benar, Sienna, Eugene dengan mudah mengakui. Karena kita akhirnya bertemu setelah sekian lama, dan aku menjadi sedikit lebih tua darimu sejak kamu meninggal, aku mencoba menahan diri dan menjadi sedikit lebih lembut, tapi kamu. Baik itu di kehidupan lampau atau sekarang, kamu benar-benar bajingan bodoh, Sienna meludahkan kutukan ini sambil melompat berdiri. Kemudian dia dengan cepat berbaris dan meraih kerah Eugene. Hai, Hamel, dengarkan baik-baik, meskipun orang yang mencoba membunuhku memang terlihat seperti Vermont, menurutku itu bukan Vermont. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang kamu katakan saat ini masuk akal? Eugene bertanya dengan skeptis. Ah masa, jika saya mengatakan bahwa itu tidak tampak seperti dia, maka Anda harus percaya itu bukan dia sampai terbukti sebaliknya. Bagaimanapun, saya tidak benar-benar tahu apa yang ada dalam janji yang dia buat. Vermont seharusnya berada di belakang reinkarnasimu, jadi, ya. Kupikir itu yang terbaik. Saya pikir kami hanya akan dapat bersatu kembali dengan Anda di surga, tetapi tampaknya kami dapat bersatu kembali saat kami berdua masih hidup. Bahkan saat dia mengatakan ini, Sienna mulai mengguncang kerah Eugene. Ngomong-ngomong, kamu, siapa namamu? Hamel, jawab Eugene sederhana. Bukan yang itu. Nama yang kamu dapatkan setelah bereinkarnasi, Sienna bersikeras. Eugene, katanya dengan enggan. Sienna ragu-ragu. Warna rambut dan matamu. Dan manamu. Ada ide yang terus bermunculan di kepalaku, tapi aku agak takut untuk memastikan apakah itu benar atau tidak.
Apapun yang kamu pikirkan, itu mungkin benar, Eugene akhirnya mengakui. Betulkah? Apakah kamu benar-benar bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont? Iya. Jadi itu berarti namamu Eugene Leonhardt, kurasa. Iya. Mungkinkah Vermont menderita demensia? Sienna bergumam pada dirinya sendiri saat dia akhirnya melepaskan kerah Eugene. Kenapa dia bereinkarnasi denganmu sebagai keturunannya sendiri? Memang, ketika bajingan itu mengambil lebih dari 10 istri dan mulai memiliki banyak anak, aku berharap dia hanya mencoba menebus semua penderitaan yang kita alami saat di Helmut dengan hidup dengan baik, tapi meningkatkan jumlah keturunannya untuk mempersiapkan reinkarnasimu. Kami tidak bisa memastikannya, tapi rasanya seperti sebuah pukulan besar untuk bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont, aku Eugene. Mungkin terasa agak sial, tapi saya pikir ada lebih banyak hal positif daripada negatifnya, Sienna menilai. Pertama-tama, penampilanmu jauh lebih baik daripada di kehidupanmu sebelumnya, dan tubuhmu juga harus jauh lebih baik daripada yang kamu miliki sebagai hamil, kan? Mungkin itu masalahnya, Eugene mengakui dengan enggan. Kamu masih memiliki ingatanmu, dan tubuh yang jauh lebih unggul dari yang kamu miliki di kehidupan sebelumnya. Apakah dia berencana agar kamu membunuh Raja Iblis yang tersisa? Sienna berhipotesis. Jika itu yang dia inginkan, maka dia bisa saja bereinkarnasi sendiri, protes Eugene. Tidak, bahkan tanpa bereinkarnasi. Mungkinkah kamu benar-benar molon dan bukan hamil? Sienna meludahkan saat dia menatap Eugene. Bahkan dalam situasi seperti itu, Eugene hanya bisa cemberut pada kata-kata ini. Meminta maaf. Saya minta maaf. Kata-kataku agak kasar. Hati-hati dengan kata-katamu, Eugene memperingatkannya dengan kasar. Hehe, melihat betapa kasarnya kamu pasti hamil. Itu tidak salah lagi. Bagaimanapun, pasti ada alasan bagus mengapa Vermont tidak bereinkarnasi sendiri atau mencoba membunuh Raja Iblis dengan tangannya sendiri. Saat dia mengatakan ini, Sienna mundur beberapa langkah dan membelai dagunya saat dia melihat ke arahnya. Dia dengan penuh pertimbangan. Juga, kupikir kau orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Eugene berkedip. Apa? Aku sedang membicarakanmu. Bahkan dengan tubuh serangga, kamu sudah sekuat itu. Sekarang kamu telah bereinkarnasi dengan ingatan kehidupan masa lalumu, dan dalam tubuh yang jauh lebih unggul dari yang kamu miliki sebelumnya. Maka itu seperti yang baru saja aku katakan. Saya pikir Anda bisa menjadi lebih kuat dari Vermont, kata Sienna dengan percaya diri. Eugene mencibir, jangan mengatakan sesuatu yang begitu konyol. Kaulah yang seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang konyol, brengsek, balas Sienna dengan marah. Meskipun aku mengerti bagaimana perasaanmu, mengingat bahwa kamu selalu dipukuli oleh Vermont saat kamu berdebat dengannya setiap hari, jika kamu benar-benar memikirkannya, itu berarti bahwa kamu adalah orang yang paling dekat dengan kekuatan Vermont di antara kita semua. Vermont memang spesial, tapi kamu sama spesialnya dengan dia. Vermont mungkin pada akhirnya gagal, tetapi hamil, jika itu kamu. Maka kamu mungkin benar-benar bisa melakukannya. Bibir Eugene sedikit berkedut saat dia mendengar kata-kata ini. Sienna tidak melewatkan reaksi ini. Dia mencibir dan menamparkan bahu Eugene. Lihatlah senyum itu. Apakah Anda benar-benar senang saya memuji Anda? Petik 2. Eugene terbatuk karena malu. Bagaimanapun, kembali ke apa yang aku katakan. Hamil, jangan terlalu marah pada Vermont. Karena aku juga tidak menyalahkannya. Bukankah itu hanya karena kamu tidak mau menerima kenyataan? Diam, saya seorang penyihir. Bahkan jika saya melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri, jika saya tidak dapat benar-benar memahami dan menerimanya, maka saya tidak akan mempercayainya. Rasanya kata-kata itu sedikit berubah dari sebelumnya. Terus terang, hamil, untuk apa kamu menyalahkan Vermont? Dia yang menghidupkanmu kembali, dalam tubuh yang jauh lebih baik daripada yang Anda miliki di kehidupan sebelumnya. Anda marah karena dia tidak memberi Anda penjelasan. Jadi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Anda hanya harus bersyukur bahwa Anda harus hidup sekali lagi setelah mati. Untuk apa kamu harus menyalahkan Vermont? Sienna melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian menunjuk dadanya sendiri. Aku memberitahumu bahwa bahkan aku tidak menyalahkannya karena membuat lubang di dadaku. Mengerti, saya percaya pada Vermont. Jadi, Anda juga harus memiliki kepercayaan padanya. Kami berdua berhutang pada Vermont. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, gerutu Eugene. Meskipun kamu telah kembali dari kematian, kamu benar-benar masih kekanak-kanakan seperti dulu, kata Sienna sambil tersenyum. Mengubah topik pembicaraan, Eugene bertanya, jadi apa yang terjadi pada Anise dan Molon? Aku tidak tahu. Bagaimana tepatnya Anise menjadi malaikat? Anda bukan satu-satunya yang terkejut dengan itu, jadi jangan tanya saya. Sedangkan Molon, setelah si idiot itu mendirikan kerajaannya, mata Sienna tiba-tiba melebar karena terkejut. Apakah Anda sudah tahu, Molon, si idiot itu, dia benar-benar menjadi raja sungguhan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan pernah mendengar tentang itu? Haha, siapa sangka Molon benar-benar menjadi raja sungguhan. Anda seharusnya berada di sana untuk melihat upacara pendirian kerajaan Ruher. Pernahkah Anda mendengar bagaimana Molon, si bodoh itu, hanya datang ke pesta setelahnya dengan mengenakan jubah dan celana dalam? Kenapa?
Saya memberinya celana dalam sebagai hadiah dan mengatakan kepadanya bahwa itu akan muncul sebagai pakaian formal yang hanya terlihat oleh mereka yang berbudi luhur dan berani. Tapi bajingan itu benar-benar keluar hanya dengan mengenakan celana dalam itu. Para pengikutnya merasa ngeri, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat melihat pakaiannya karena mereka tidak berbudi luhur dan cukup berani. Sienna tidak dapat menyelesaikan berbicara saat dia tertawa terbahak-bahak dan dipaksa untuk memegangi perutnya. Setelah dia tenang, dia melanjutkan, bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada Anise. Eugene tetap diam. Fakta bahwa saat ini saya dapat berbicara dengan Anda seperti ini, itu semua berkat Anise yang membuat keajaiban ini terjadi, kata Sienna penuh syukur. Sebelum aku datang ke sini, aku melihat bayangan masa lalu, kata Eugene. Ah, kamu melihat Raizakia? Wajah Sienna berubah menjadi cemberut saat dia menyebut nama naga itu. Kalau dipikir-pikir, tanggung jawab mengapa saya dalam keadaan ini lebih terletak pada anak ular itu daripada pada Vermont. Dia benar-benar menemukan cara untuk datang dan menemukanku saat aku berada di ambang kematian, lalu dia bahkan menerobos penghalang dan menyerbu wilayah elf. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Eugene bertanya. Apakah kamu tidak melihatnya? Orang itu menembakkan brayatnya ke arah kami dan aku memblokirnya. Karena saya tidak dalam kondisi yang baik, saya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Anda ingat seperti apa Raizakias brayat itu, bukan? Ini pada dasarnya adalah kumpulan kekuatan iblis. Tidak, Raizakia sendiri adalah kumpulan besar kekuatan iblis. Dia seperti tikus selokan yang dipenuhi kuman, kata Sienna saat tubuhnya bergidik jijik dan dia mengepalkan tinjunya. Para elf di sana semuanya terinfeksi olehnya. Aku juga tidak bisa menghentikan kekuatan iblisnya bocor ke lukaku. Begitulah cara saya terkontaminasi dengan kutukannya. Tepat sebelum aku akan mati, aku berhasil membuat koneksi ke pohon dunia, lalu aku menyegel tubuhku dan semua elf bersamaku di dalam pohon dunia. Sienna duduk kembali di tanah dengan bahu merosot. Setelah dia menenangkan diri, dia melanjutkan, meskipun aku merasa kasihan pada para elf yang tertangkap di luar, saat itu tidak ada pilihan lain. Karena saya berada dalam situasi putus asa di mana saya harus bergegas untuk menjaga diri saya dan ratusan elf agar tidak mati. Saya menyegel seluruh wilayah dan mengubah ingatan para elf sehingga tidak ada yang bisa memasukinya kembali. Ah, aku bisa melakukannya berkat sihir kuno yang diturunkan melalui pohon dunia. Pohon ini sebenarnya terhubung dengan jiwa setiap elf. Sehingga, apa maksudmu, dan sebagainya. Anda juga melihatnya, bukan? Para elf dan aku telah disegel di dalam pohon dunia. Tidak, maksudku, bagaimana aku membuatmu membuka matamu lagi? Eugene bertanya sambil duduk menghadap Sienna. Untuk beberapa saat, Sienna tidak melanjutkan bicaranya, dan hanya menatap Eugene yang duduk begitu dekat dengannya. Hamel, aku membuat dua kesalahan, Sienna akhirnya mengaku setelah mengeluarkan gusar pendek dan melipat tangannya. Yang pertama adalah aku mencoba membunuh Raizakia, tapi aku gagal. Jika aku bisa membunuhnya, maka aku akan bisa membersihkan kutukannya dari lukaku. Dan yang lainnya, Eugene diminta. Karena terlalu sulit untuk mengusirnya, aku membuangnya ke dimensi luar, alis Sienna berkerut saat dia mengatakan ini. Atau ya, aku mencoba. Jika aku berhasil mengusirnya dengan benar, maka kutukan ini tidak akan bertahan lama. Melihatnya masih menempel tanpa menjadi lebih buruk. Sepertinya dia mungkin terjebak dalam semacam celah dimensi. Orang itu sangat luar biasa. Bukankah itu berarti dia masih bertahan setelah terjebak dalam celah dimensi selama lebih dari 100 tahun? Kalau begitu, kata Eugene sambil tersenyum. Jika kita membunuh Raizakia, yang terjebak dalam celah dimensional, kamu juga akan menjadi lebih baik. Mungkin, Sienna memastikan dengan ragu-ragu. Bagaimana kita menemukannya? Eugene bertanya dengan penuh semangat. Tidak mungkin bagimu sekarang, Sienna menolak permintaannya. Aku tahu, Eugene mengakui. Tapi tetap katakan padaku, karena aku akan mengejarnya dan membunuhnya sesegera mungkin. Tanpa segera berkata apa-apa, Sienna hanya menatap Hamel sebelum menghela nafas. Kamu benar-benar Hamel. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Eugene menuntut. Tidak apa-apa, kata Sienna sambil tertawa pelan.